Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal nggak kedatangan sih, jadi masih sama kayak video kemarin. Narasumber kita kali ini namanya Mas Bangkit Waskito Aji. Jadi yang belum kenal sama beliau bisa cek video kemarin dulu. Di video kemarin kita udah sharing-sharing sama Mas Bangkit soal gimana caranya dia memulai sebuah bisnis, terus ada tips dan trik yang insya Allah berguna banget buat kalian-kalian yang mau memulai usaha, terutama di bagian usaha fotografi. Nah, kali ini aku pengen ngobrol lagi sama Mas Bangkit Waskito Aji soal gimana caranya nyari apa ya, pegawai karyawan, teman kerja yang baik dan benar. Baik dan benar itu semacam kayak loyal, dia nggak males dan lain sebagainya. Gimana sih nyari orang yang semacam kayak gitu? Oke, baiklah. 1, 2, 3 kita panggil Mas Waskito Aji. Tring. Sok-sokan pakai magic. Mas Bangkit Waskito Aji, apa kabar? Ya, baik. Mas Bangkit, tema kita kali ini bakalan gimana caranya nyari pegawai yang baik dan benar. Jadi mungkin Mas Bangkit pernah nggak dapat curhat dari teman-teman yang lain, yang pelaku usaha yang lain soal susah sih cari karyawan zaman sekarang. Karyawan zaman sekarang males-males, karyawan zaman sekarang nggak loyal, karyawan zaman sekarang bla 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 gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Sering nggak? Kalau aku sih sering. Kalau dari Mas Bangkit sendiri, pernah nggak sih bermasalah sama karyawan yang kayak gitu? Sering. Sering. Ngantisipasinya gimana? Kemarin kalau misal, jadi buat yang belum lihat video kemarin, habis ini nonton ya. Buat yang belum lihat video kemarin, Mas Bangkit itu bilang dia punya banyak karyawan, puluhan karyawan, termasuk yang karyawan tetap dan freelance tetap, dan mungkin itu juga ada yang freelance tidak tetapnya. Jadi dia pokoknya handle banyak orang, termasuk yang fotografer, editor, terus apalagi sih job desk mereka? Videografer. Videografer, terus kayak ada apa tadi yang buat handle mereka ketika banyak job tuh? Project manager, bukan? Manajer operasional kayak gitu. Itu kan banyak banget tuh. Kesusahan kita sebelum masuk ke tips dan triknya, kita denger dulu kesusahannya Mas Bangkit ketika mulai dari awal-awal. Mungkin pas awal-awal dulu kan pasti biasanya sendiri dulu kan ya, Mas? Iya. Sendiri dulu, terus habis itu mulai ketika udah tidak bisa menghandle kerjaan sendiri, terus memutuskan buat masukin karyawan. Bener nggak? Bener ya? Bisa diceritain nggak dari awal-awal dulu, terus suka duka masukin karyawan tuh kayak apa gitu? Sebenarnya karyawan yang kerja di tempat saya itu udah banyak banget, Mas. Mungkin kalau dihitung gitu udah puluhan. Tapi kembali ke watak saya ya, kan karena kalau sikap saya untuk menyikapi itu, yang penting saya berbagi ilmu terlebih dahulu. Dan saya memilih karyawan itu bukan berdasarkan skill. Saya memilih itu berdasarkan akhlak, perilaku, tindak tanduk dia seperti apa. Subhanallah, berarti yang rajin sholat ya? Iya. Terus suatu saat pun kalau semisal dia sudah nggak bekerja di tempat saya tidak mempermasalahkan. Yang memang masih berkompeten dan dia memiliki skill, pasti dia masih saya ajak kerja. Oh, yang sebagai mungkin kayak freelance itu tadi, betul. Ya. Oke. Itu karyawan yang bener. Terus kalau yang karyawan nggak bener nih, pernah ada kejadian kayak apa? Apa ya? Enggak, rata-rata bener semua. Nah, ini. Gimana cara cari karyawan yang rata-rata bener semua nih? Ada tips dan triknya nggak nih? Oh, pernah ada yang nggak bener satu. Oh, gimana? Baru masuk 2 hari terus nggak masuk lagi. Tanpa kabar. Itu nggak tahu gara-garanya apa? Dia serem kali. Dia ternyata, di sini beriman semua, rajin sholat semua. Ya Allah, aku akan membenarkan akhlak dulu, baru aku akan kembali ke sini. Berarti ada yang kabur itu ya. Tapi itu berapa? Satu doang. Yang lainnya benar semua. Nah, ada nggak sih tips dan trik pas nyari karyawan itu kok bisa? Maksudnya gini, karyawan itu kan kebanyakan orang yang kita nggak kenal dulu. Orang yang kita nggak kenal, terus kita paling juga interview dikit-dikit. Kita juga maksudnya tidak bisa semerta-merta langsung tahu semua sifatnya gitu kan. Yang nanti mungkin lambat laun akan keluar kayak gitu.
gimana sih? Ada nggak sih kayak cara cepet begitu pas interview atau pas nyari atau pas apa gitu bisa tahu oh ini nanti bakalan bermasalah nih, nggak aku terima nih. Oh ini nanti kayaknya bagus nih kalau dididik kayak gini nih kayak gitu. Ada itunya nggak? Kalau di ini bicara tentang studio fotonya aja, nggak usah yang terlalu global gitu. Kalau Mas Bangkit sendiri caranya gimana? Kalau aku sih dari pertama dia kan masukin lamaran kerja dulu di Yes, tempatku. Setelah itu kan pasti aku kirim ini panggilan untuk interview. Betul. Ya, dari situ dari chatnya itu udah kelihatan. Dari chatnya kelihatan. Mas Bangkit ini akuntansi apa komunikasi nih jurusannya nih kemarin? Pernah dapat ilmu komunikasi gitu? Enggak Ada. Berarti Enggak. pengalaman aja ya. Kayak gimana sih Mas ciri-ciri yang ketika berarti dari WhatsApp biasanya? Dari WhatsApp-nya udah kelihatan kalau ini bakalan nggak bener nih. Kalau ini kayaknya bisa kemungkinan bener nih gitu. Nah, yang pertama dari kata-kata yang diketik di WhatsApp itu pasti udah kelihatan. Kedua, itu pun kalau semisal kita memang cari admin, itu sangat penting, sangat berpengaruh ketika kita chat melalui WhatsApp. Tapi untuk fotografer dan lain-lain biasanya selain dari itu pertimbangannya dari media sosial. Sosial media mereka ya. Kalau media. misal admin soalnya mereka job desk-nya mungkin karena ada balesin klien juga ya. Oke. Berarti dilihat dari chatnya, kalau yang fotografer dilihat dari sosmednya. Berarti yang alay-alay itu nggak bakal diterima nih. Nggak bakal. Oke, sekali lagi alay minggir. Oke, berarti kalau misal pertimbangannya Mas Bangkit sendiri, misal nyari orang yang tadi kan Mas Bangkit bilang kalau saya skill nggak penting, yang penting dia akhlaknya bagus dan lain sebagainya. Misal ternyata yang daftar jadi fotografer, misal dia ternyata tidak punya kamera yang bermutu dan lain sebagainya, yang hasilnya kurang bisa dibilang bagus, terus isi sosmednya juga tidak sebagus itu, tapi dia berbakat, cuman kan belum kelihatan bakatnya tuh. Kayak gitu ada yang kesaring nggak? Ada banyak. Ada yang kesaring. Memang kelihatannya itu dari pertama dari akhlak, kedua dari dia cara membedakan warna, cara menilai sebuah foto atau karya foto yang bagus itu seperti apa toh. Berarti kayak ada tesnya gitu, dipanggil buat dites. Oke, sip. Itu kalau misal dari sisi kemampuan, kita bicara tentang yang tadi nih, bagus nih. Nyari yang akhlaknya bagus, terus apalagi tadi? Akhlaknya bagus, perilakunya bener gitu kan, perilakunya bener kayak gitu. Nah, tolok ukur akhlaknya bagus, perilakunya bener ini kalau baru awal-awal ketemu ini gimana caranya? Pertama dari cara berbicara. Berarti pas interview ya, ketemu langsung ya? Langsung pasti cara berbicara nggak mungkin bisa dibohongin kan? Yes. Tetap kelihatan aslinya kayak apa. Dari itu. Kedua, kita kan punya datanya, data lamaran. Mungkin dia sekolah di sini, prestasi apa aja yang udah didapat. Semasa kuliah dia beasiswa. Semasa kuliah dia lulusnya tepat. Dia belum lulus karena dia kerja dan lain-lain. Itu kan kita bisa mengukur dari situ, Mas. Oke. Jadi mungkin bisa ngukur karena udah pengalaman kali ya. Buat yang kalau buat awal-awal nih Mas, kalau misal aku nih baru bikin suatu usaha dan aku memutuskan untuk misal aku jualan cilok ya, jualan cilok dan aku nggak bisa handle sendiri, aku cari karyawan. Terus yang pertama kali dilihat biasanya apa? Kan ketemu tuh. Dilihat apa model rambutnya atau fisiknya atau cara berpakaian atau gimana nih? Ketepatan waktu. Oke. Terus cara berbicara yang dimaksud nih kayak apa Mas? Contoh aja. Tahu sopan santun. Maaf Mas Bangkit, saya mau melamar di sini. Boleh enggak? Kayak gitu. Enggak. Terus sering mengulang pertanyaan berkali-kali. Sering mengulang pertanyaan tuh gimana Mas? Jadi semisal katakanlah saya pernah tanya, kamu bisa nggak menggunakan Photoshop misalnya? Yes. Ketika dia ngomong bisa, saya gali lagi di situ. Photoshop biasanya kamu menggunakan apa? Menggunakan ABC lah. Ketika
setelah itu saya selang pertanyaan berkali-kali, yang lainnya saya kembalikan ke pertanyaan itu, apakah jawabannya masih ABCD? Masih sama atau enggak gitu ya? Oh, dia konsisten atau enggak? Kalau enggak kan berarti dia kemungkinan bohong ya. Ya. Oke. Itu bisa jadi salah satu trik buat teman-teman yang selama ini masih kesulitan buat nyari karyawan. Triknya Mas Banggit ini bisa nih, pas interview dia ditanya something di depan, habis itu ditanya yang lain, terus balikin lagi ke pertanyaan yang awal itu, habis itu jawabannya masih sama atau enggak. Kalau misal masih sama, oh berarti dia konsisten, dia beneran bisa, dia jujur. Kalau misal enggak, ada kemungkinan dia mungkin grogi juga kali ya. Bisa grogi tapi jarang. Tapi biasanya kalau yang kayak gitu ada kemungkinan dia bohong di awal. Berarti semacam kayak gitu ya Mas? Iya betul. Oke. Jadi tadi dari ketepatan waktu, cara berbicara sopan atau enggaknya, terus habis itu apa dia pas ngomong itu diulang-ulang, pas diulang pertanyaannya itu dia ketahuan bohong atau enggak. Terus yang keempat apa nih Mas? Paling penampilan, tapi kalau semisal dari penampilan, rata-rata semua pelamar itu pasti rapi. Pasti rapi, pakai baju hitam putih, gitu kan. Mandi dulu pakai parfum. Ya Allah. Ingat zaman-zaman pas lamar kerja. Oke, dari penampilan ada lagi nggak Mas dari 4 ini? Setelah 4 ini? Kalau poin utamanya itu sih selama ini. Poin utamanya ini ya. Terus misal nih Mas, ada metode training nggak sih di perusahaan di studionya Mas Banggit nih? Misal setelah diterima, di training dulu berapa bulan. Habis itu kalau lulus kita lanjut, kalau nggak lulus ya udah mohon maaf kita putus gitu. Kalau di tempat saya biasanya ada training dulu 2 bulan. Training 2 bulan. Tapi semisal katakanlah dalam 1 bulan itu nanti bisa mengikuti teman-teman yang lainnya. Training cukup 1 bulan langsung tetap. Oke. Buang-buang waktu nggak Mas? Maksudnya pernah nggak gini? Ternyata salah nilai nih pas di awal. Ternyata penilaian saya pas interview itu salah. Terus ketika di training dia tidak seperti yang saya harapkan. Habis itu otomatis kan nyari lagi kan. Pernah kejadian kayak gitu nggak sih? Itu kan maksudnya buang-buang waktu kan di situ kan? Pernah. Cuma ya gimana? Namanya orang usaha kan ya. Sering nggak? Seberapa ngefek itu sama kinerja teman-teman yang lain? Nggak sering, cuma beberapa kali aja. Cuma gimana, rata-rata itu kalau memang dia niat bekerja pasti bisa. Pasti berusaha buat bisa ya. Berusaha buat bisa ya. Buat yang pernah itu tadi pernah beberapa kali gitu kan, itu sampai ke dalam fase kebuang-buang waktu nggak? Soalnya gini kan, ketika training kan berarti ada satu orang, mungkin ada satu atau beberapa orang yang kayak semacam jadi mentornya dia nih, jadi mentor buat entah buat ngawasin, buat ngajarin, buat benerin gitu-gitu kan. Tapi setelah itu ternyata tidak cocok, kita cari lagi, terus training lagi. Itu sampai ke fase buang-buang waktu nggak? Dikatakan buang-buang waktu ya buang-buang waktu, tapi kan prosesnya memang harus seperti itu. Harus seperti itu ya, harus ngelakuin kayak gitu ya. Untuk mencari yang terbaik kan ya harus ada pengorbanan. Yes, berarti biar nggak kayak gitu dibenerin pas seleksi awalnya itu tadi. Benar. Oke. Mas Banggit, masih terkait sama karyawan nih. Kan gini, pernah nggak misal butuh something, anggaplah kita butuh tadi karena Mas Banggit studio, kita butuh videografer nih. Videografer, Mas Banggit udah nggak punya videografer lagi, videografer yang lama udah memutuskan resign. Itu terus Mas Banggit nyari, otomatis posisi videografer kan kosong nih. Iya. Kosong. Pas nyari udah pasang iklan di mana-mana tapi nggak ada yang daftar nih. Pernah nggak kayak gitu? Sebenarnya ada yang daftar, tapi untuk menentukan yang cocok itu yang agak susah. Yang lama di situ. Enggak, jadi ketika posisi kosong nih, Yes. kita buka lowongan, ada yang daftar nih, ada yang daftar beberapa, tapi setelah di interview kita belum nemu yang cocok, biasanya gitu. Tapi kalau untuk yang daftar itu banyak banget. Antisipasinya buat yang kayak gitu gimana? Buat otomatis kan walaupun lowongan ini maksudnya walaupun posisi ini kosong kan tetap butuh ada orang di situ kan? Iya. Makanya saya kan ngomong di depan tadi, saya selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan saya yang dahulu. Jadi ketika butuh apa-apa bisa kita panggil kembali. Benar juga. Berarti kalau misal BTW gini. Ketika ada karyawan, pernah nggak sih karyawan itu dibolehin nggak sih tiba-tiba resign gitu kalau di perusahaannya Mas Banggit? Enggak, kalau di tempatku itu minimal 2 bulan sebelumnya harus ngomong dulu. Kalau nekat?
Ya kalau nekat berarti memang etikanya dia nggak baik. Ada sanksi apa gitu nggak? Kalau sanksi enggak, berarti dia kan yang memutus jalur rezekinya dia sendiri. Oh gitu, berarti kamu udah aku blacklist gitu kan. Aku blacklist, tidak akan aku panggil kembali. Tidak akan aku summon kembali. Soalnya nanti kan takutnya kalau semisal dia tahu-tahu hilang seperti itu, ketika dikasih job lagi kan dia tahu-tahu hilang, yang susah kan kantor juga. Iya, nah kalau kasus semacam kayak gitu, biasanya Mas Bangkit ngatasinya gimana nih? Tadi kan pernah kan pas kasus dulu tuh ngatasinya gimana? Ada yang buat nalangin posisi kosongnya itu, ada mungkin manggil orang yang dari luar yang dulu udah pernah, atau dikerjain sendiri dulu atau gimana? Kalau waktunya masih agak lama, jeda waktu ketika hari H itu biasanya kita carikan orang. Ya orang-orang yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya, mungkin dulu pernah kerja di tempat saya atau mungkin memang freelance yang sering saya pakai seperti itu. Tapi kalaupun waktunya sudah mepet, biasanya nanti manajer bisa turun. Kalaupun manajer nggak bisa turun, nanti saya bisa turun. Oh gitu. Wow, turun tahta ya, menghandle itu. Ternyata tim yang bawa flash itu ternyata tiba-tiba resign tuh. Sebagai owner saya harus bawa flash. Tapi Mas Bangkit, dalam sebuah perusahaan di terutama di tempatnya Mas Bangkit yang fotografi, yang paling krusial di bagian mana? Karyawan di bagian mana yang paling krusial, yang kalau aku kehilangan karyawan ini susah nih jalan nih, susah cari gantinya nih? Gimana ya? Kalau sebenarnya kerja itu kan tim loh. Jadi semua posisi itu penting. Semua posisi penting, semua posisi penting, dan semua posisi ini berpengaruh saling ketergantungan. Ibarat nggak ada admin, fotografer dan editor pun juga bingung. Nggak ada fotografer, lah editor mau ngedit apa, kan nggak ada editor. Oh, aku ganti gini deh pertanyaannya. Yang susah di replace kalau misal dia hilang. Kalau misal tadi kan ada yang freelance itu kan apa tuh namanya? Misal videografer atau fotografer freelance gitu kan. Aku udah sering denger itu. Mungkin loh ya. Admin freelance ada nggak sih? Sebenarnya admin freelance nggak ada. Misal adminnya hilang itu, kehilangan fotografer sama kehilangan admin susah mana sih gitu? Kalau misal dia tiba-tiba tiba-tiba hilang gitu. Jadi gini, kalau di tempatku semuanya itu datanya online semua. Datanya online semua. Semisal admin tahu-tahu resign entah karena permasalahan apapun yang benar-benar mendesak. Dipaksa kawin ya. Otomatis kan datanya udah ke backup semua. Yes. Ke backup semua, dan saya juga dulu sebelum benar-benar bisa menikmati semua ini kan pernah menjalani posisi sebagai admin, pernah ngadmin sendiri, moto sendiri, ngedit sendiri gitu ya Mas. Benar banget. Nah, jadi semuanya sebenarnya bisa ke-handle. Asalkan memang data itu sesuai dengan SOP-nya ya, selama itu sesuai dengan selama sesuai dengan SOP-nya, semua masih bisa dihandle, masih bisa di-replace ya, masih bisa ditanganin sama orang lain. Oke, berarti di situ juga ada selain karyawan yang baik dan benar, juga ada SOP yang baik dan benar itu tadi kan. Terus misal gini Mas, ngomong-ngomong soal SOP nih, biar karyawan bekerja sesuai SOP itu gimana caranya tuh? Kadang ada yang bandel kan. Misal aku kan pernah ngedit foto juga Mas. Ngedit foto itu ini dikurusin dulu, ceweknya dikurusin dulu baru kontrasnya dinaikin gitu. Padahal SOP-nya bilang kontrasnya dinaikin dulu baru dikurusin. Nah, semacam kayak gitu. Dia punya algoritma sendiri gitu. Punya algoritma sendiri buat nge-handle kerjaannya. Ya jadi mungkin, tapi nggak sesuai SOP. Nah, kayak gitu biar karyawan mematuhi SOP itu gimana caranya, Mas? Gimana ya? Kalau semisal langkah untuk editing seperti yang Mas contohkan tadi, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting hasil akhirnya. Oh, berarti ada bagian yang itu nggak penting prosesnya kayak gimana, terserah karyawan. Owner mah asal tahu jadi aja gitu ya. Harus sesuai hasil akhirnya itu. Sesuai yang dipengenin. Oke. Terus kalau yang dari lainnya editing Mas, ada nggak sih yang emang bener-bener harus plek nih saklek nih sama SOP nih? Office boy mungkin harus bikinin teh ownernya dulu baru bikinin teh karyawan gitu. Paling admin. Yang paling penting itu admin, karena
semua data kan masuknya dari admin. Jadi mungkin ketika ada klien yang booking, dia harus mencatat mungkin di aplikasi buat pencatatan keuangan, terus penjadwalan kru dan lain-lain, itu harus sesuai dengan SOP. Karena kalau nggak dari admin itu nggak sesuai, otomatis kan bakal salah semua. Salah semua, oke. Ada nggak admin yang ngeyel? Pernah ada nggak admin yang ngeyel? Nggak ada lah. Nggak ada, nurut semua nih. Nurut semua. Cuman kalau misal ya Mas, ada, soalnya aku juga pernah lihat, di tempat temanku, dan kalau di tempatku sendiri juga belum pernah, soalnya aku sendiri yang admin. di tempat teman pernah ada yang admin ngeyelan itu, semacam harusnya SOP-nya pakai A, B, C, D gitu, dia ngerjainnya dari C, D, A, E misal kayak gitu. Jadi nggak urut, beres semuanya tapi nggak urut, dan itu nyusahin yang nanti yang di belakang gitu. Dia ownernya tahu dia bakal bikin susah di belakang, walaupun yang hari ini kelihatannya beres kayak gitu. Nah, buat ngatasi orang yang susah, dibilangin karyawan yang dibilangin harus kayak gini susah, sesuai SOP susah, dia pakai caranya sendiri atau ngeyel sendiri, itu gimana? Langsung PHK atau dibilangin di SP, di Rukiah? Dikasih tahu dulu, kalau semisal katakanlah dia nggak berubah nih, tinggal di SP aja. Di SP. Kalau memang kok itu gitu terus ataupun itu berdampak ke karyawan yang lain, terus menyusahkan pekerjaan, intinya berdampak kali yang dikembalikan ke orang tua. Kayak pas SMA. Dikembalikan ke orang tua. Oke. Itu tipsnya keren banget dari Mas Bangkit. Nanti kalau misal ada pertanyaan seputar gimana cara nyari karyawan yang baik dan benar, channel ini bakal tanya-tanya ke owner usaha yang lain. Mungkin tips satu dan tips yang lain beda, apalagi usahanya juga beda. Cuman kalau misal mau ada yang tanya-tanya ke Mas Bangkit, bisa cek di kolom komentar. Nanti Mas Bangkit aku suruh nongkrongin kolom komentar di sini. Atau kalau enggak, nanti bisa main-main ke Instagramnya Mas Bangkit, di deskripsi nanti juga aku bakal cantumin. Mas Bangkit, thank you banget udah ngeluangin waktunya. Sukses terus ya sama usahanya. Segitu aja video kali ini. Tombol like sama tombol subscribe jangan dianggurin. Kalian tahu harus ngapain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, entrepreneur Indonesia.